Oke, kita lanjutkan kembali materinya nomor 17 sampai dengan nomor 20. Nah, nomor 17 sampai 20 ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena ini ada 2 cos 2x, kemudian sebelahnya ada min 2 akar 3 sin 2x. Ya, kemudian nomor 18-nya akar 3 sin x min cos x. Berarti berbeda sin dengan cos gitu ya. Kemudian yang ke 19 cos A min 4/5 tangan B 5/14 untuk A pada kuadran kedua, B pada kuadran 1, maka sin A tambah B. Nah, rumus baru ya. Lanjut, nomor 20-nya jika segitiga ABC, jika tangan A-nya 3 dan tangan B-nya 2, maka tangan C-nya berapa? Oke, langsung aja kita jawab soal nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 ini rumusnya adalah rumus baru gitu ya. Rumus baru yang kita pakai hari ini ya. Rumusnya seperti apa? Jadi kalau A cos X ya ditambah dengan B sin X, misalkan ini adalah nilai dari Y, maka nilai ini akan sama dengan K kosinus X dikurangi theta, di mana K-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan tangan theta-nya itu adalah B per A. Nah, B per A ini sangat menentukan sekali kuadrannya gitu ya. Jadi ingat kuadran-kuadrannya itu, kalau kita lihat kuadran, ingat ya, kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu kita lihat angkanya X, Y, jadi positif, positif gitu ya, positif, positif. Yang kita lihat X-nya dan Y-nya gitu ya. Kemudian kuadran kedua itu kita lihat, kuadran kedua itu kan nilai X-nya negatif, sedangkan Y-nya positif, min, plus gitu ya. Kemudian kuadran ketiga itu min sama min, jadi min, min ya. Kuadran keempatnya kita lihat di sini X-nya positif, Y-nya yang negatif, jadi plus, min. Nah, ini harus dipahami ya untuk menentukan nilai-nilainya ya. Oke, langsung aja kita ganti di sini bahwa A-nya di situ adalah 2 ya. Kemudian B-nya adalah min 2 akar 3. Nah, maka di sini kita bisa menghitung nilai K-nya. Nilai K-nya adalah 2 kuadrat ditambah min 2 akar 3 kuadrat. Ya, ini rumusnya ya. Nah, jadi 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 kali 3 itu 12, jadi 4 tambah 12 16, akarnya berapa? 4. Jadi nilai K-nya nanti sama dengan 4 nilai K-nya itu ya. Oke. Jadi nilai K-nya 4. Kemudian kita lihat kuadrannya. Kuadrannya ditentukan oleh X, Y, jadi X-nya pertama plus ya, untuk kosinus itu X, jadi plus, min. Berarti ini plus itu untuk cosnya ya, min itu untuk sin. Jadi cos identik dengan X, sin itu identik dengan Y. Berarti ini plus, min, plus, min itu kuadran keempat ya, kuadran keempat gitu ya. Maka kalau kita ganti dengan A cos X sama B sin X sama dengan C, maka di sini jelas ya, kita cari dulu nilai dari tangan tetanya. Nah, tangan teta kan rumusnya adalah B per A. B-nya tadi berapa? Min 2 akar 3. A-nya 2. Berarti tetanya itu, tangan tetanya sama dengan min akar 3. Nah, min akar 3 ini boleh min 60 gitu ya, boleh 300. Kenapa 300? Karena dia kuadran keempat ya, kuadran keempat, berarti harus kita kurangi dengan 360. 360 kurang 60 itu adalah 300.
Jadi penulisannya menjadi K cos ya 2X min theta. Nah, maka kemungkinan pertama K-nya tadi berapa? K-nya 4 cos 2X min theta. Theta-nya berarti 300. Ternyata di jawaban tidak ada 300. Nah, maka pasti hubungannya adalah 300 dikurangi 360 kurangi 300 ya 60. Jadi kemungkinan kedua jadi adalah 4 cos 2X min. Nah yang kedua tadi kan minnya min 60. Yang pertama maksudnya min 60, yang kedua 300. Jadi jawabannya adalah min 60 jadi plus 60. Jadi jawabannya adalah yang E ya, 4 cos 2X tambah 60. Atau kalau adik-adik ragu ya, adik-adik ragu bisa juga kita menggunakan cek. Nah, dicek aja, dicek misalnya main misal ya, misalnya boleh gitu ya. Ini cara kedua ya, cara kedua. Nih. Cara kedua kita misalkan X-nya 0. X-nya 0, maka persamaan di atas berarti ini 2 cos 0 berarti tinggal 2 ya, dikurangi 0 sama dengan 2. Nah kita cek dengan masukin X-nya sama dengan 0 ke semua persamaan, yang memenuhi hanya E. Jadi yang memenuhi hanya E. Kita buktikan, jadi kalau X-nya 0 ya 4 cos 60, jadi 4 cos 60. Nah cos 60 kan setengah, 4 kali setengah sama dengan 2, berarti cocok dengan yang ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Kemudian kita lanjut nomor 18, sama prinsipnya tadi ya, kita rubah ke dalam K cos X min theta. Dengan K-nya adalah apa? A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan tangen theta-nya adalah B per A. Nah kemudian kita lihat kuadrannya ya, kuadrannya kita lihat untuk cosnya itu adalah min ya, jadi min untuk sinnya adalah plus akar 3, jadi min koma plus di sini berarti letaknya pada kuadran kedua. Nah, nanti kita cari di kuadran kedua. Oke, sekarang kita tentukan nilai A-nya min 1 ini. Kemudian B-nya berapa? B-nya akar 3. Maka kalau kita cari nilai K-nya adalah min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Oke. Min 1 kuadrat itu 1 tambah 3 ya. 1 tambah 3 4, akarnya jadi 2. Oke, gitu ya, akarnya 2. Nah, kemudian kita tentukan lagi nilai dari tangen A. Tangen A-nya itu adalah B per A ya, B per A. B-nya akar 3, A-nya min 1. Berarti theta-nya sama dengan berapa? Kita lihat ini kuadrannya kedua tadi. Berarti 60 kan ini, tangen 60 untuk akar 3. Kalau kuadran kedua berarti 180 kurangi 60. Jadi berapa? 180 kurang 60 jadi 120. Oke. Jadi persamaan akar 3 sin X min cos X sama dengan 1 boleh kita tulis menjadi K cos X min theta. Dengan K-nya tadi berapa? K-nya 2 cos X kurangi theta. Theta-nya 120. Nah diketahui di sini nilainya adalah 1. Nah, jadi cos X min 120 sama dengan setengah. Nah setengah itu cos berapa aja? Cos 60 ya. Dan berapa? Cos 60 kemudian cos 300 gitu ya. Oke. Jadi boleh 60, boleh 300. Oke, sekarang kita hitung sekarang coba.
sekarang kita hitung nilai X-nya. Sebenarnya untuk cos ini 60 bisa plus minus juga ya, bisa plus minus ya. Saya tambahin juga ya. Bisa plus minus, ini juga bisa plus minus. Karena cos negatif itu adalah cos positif. Jadi kemungkinan pertama X min 120 itu adalah plus minus 60. Berarti X yang mungkin adalah X-nya berapa? Min 60 tambah 120 itu ada 60. Dan X yang kedua nilainya adalah 60 tambah 120, jadi 180. Nah, ternyata 60 dan 180 sudah ada dalam jawaban. Ya, jadi 60 dan 80 udah ada jawaban, yaitu jawabannya B. Itu ya, jadi jawabannya adalah yang B. Atau seperti yang nomor 17 tadi, adik-adik boleh mengecek memasukkan angkanya ke dalam persamaannya sehingga mendapatkan angka 1. Oke, begitu. Silakan diulangi lagi videonya adik ya, supaya lebih paham. Sekarang kita lanjutkan lagi nomor 19. Cos A min 4/5, tangan B 5/12, A kuadran kedua, B kuadran ke-1. Oke, sekarang pertanyaannya adalah sin A tambah B. Sin A tambah B itu, ingat rumusnya, sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke, di sini jelaskan kuadran kedua. Kuadran kedua itu hanya sinus yang positif, yang lainnya negatif. Nah, kemudian sudut B pada kuadran 1, maka semuanya positif. Oke, sekarang kita gambar segitiganya. Cos A itu 3, cos A-nya min 4/5, jadi min 4 ya per 5. Oke, nah sininya pasti berapa? 3 ini ya, karena suku-suku. Ini untuk sudut A. Kemudian yang B. Yang B sisi-sisinya tangannya 5/12, 5/12. Berarti sininya berapa siku-sikunya? 13. Oke, sekarang kita hitung. Jangan lupa dengan kuadran. Sin A berarti demi 3/5 ya. Dikalikan cos B sami 12/13. Ditambah cos A nya min 4/5, min 4/5 ya. Dikalikan dengan sin B itu 5/13. Oke, sekarang kita hitung. 3 kali 12 itu 36, dikurangi 4 kali 5 20, dibagi 5 kali 13 itu 65. Jadi hasil akhirnya adalah 16/65. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, adik-adik pokoknya jangan lupa kalau sin A tambah B itu rumusnya adalah sin A cos B min ditambah cos A sin B, itu ya. Nah, kalau cos A tambah B, ingat ya, itu cos A cos B min sin A sin B, itu ya. Nah, ini. Jadi kalau ditanya sin A tambah B berarti sin A cos B tambah cos A sin B. Sin A-nya 3/5, cos B-nya 12/13, ditambah cos A. Cos A-nya tadi disebutkan negatif min 4/5, sin B 5/13 positif. Jadi 36 kurang 20 kurang per 65. Jadi 16/65. Jawabannya adalah yang C. Ini harus diingat ya rumusnya ini ya. Oke. Lanjut nomor 20. Nah, nomor 20 itu gampang banget. Ini sudah ada rumus cepatnya. Jadi kalau tangan A ini ya, dikalikan tangan B, dikalikan tangan C, itunya sama aja dengan nilai tangan A ditambah tangan B ditambah tangan C. Ini syaratnya apa? Syaratnya A tambah B tambah C itu 180. Artinya segitiga. Jadi A, B, C itu dalam segitiga yang sama, ini ya.
Jadi tangan A-nya 3. Tangan B-nya berapa? 2. Kali tangan C. Sama dengan tangan A-nya berapa? 3. Tangan B-nya berapa? 2. Tangan C ya tangan C. Oke. Nah, jadi kita hitung di sini 6 tangan C sama dengan 5 ditambah tangan C. Nah ini 6, ini 1. 6 kurang 1 berarti berapa? 5. 5 tangan C sama dengan 5. Berarti ditanya tangan C-nya. Tangan C sama dengan 5/5 sama dengan 1. Oke, jawabannya yang D. Jadi adik-adik harus ingat, ini hanya berlaku tangan A ya. Hanya berlaku perkalian ini sama dengan penjumlahan, hanya berlaku saat dia dalam segitiga ya. Di sini kan tadi disebut segitiga nih. Maka dia berlaku bakal rumus hasil jumlah sama dengan hasil kali. Ya, jadi diingat syaratnya adalah dia dalam segitiga. Oke, begitu adik-adik yang dapat Kak Basteri sampaikan. Untuk nomor 21 sampai 25 kita ke